Oke, selamat datang lagi di pendalaman kita nih. Hari ini kita mau coba kupas satu istilah, hijab. Iya, hijab. Mungkin Anda dengarnya langsung mikir, oh itu penutup fisik ya buat wanita muslim. Simbol kesopanan, ketaatan, gitu kan? Betul, dan itu memang ada dasarnya ya di Al-Quran, sumber Anda juga nyebutin itu. Iya, kayak di An-Nur atau Al-Ahzab gitu ya. Tapi kita kali ini mau geser sedikit. Geser kemana nih? Ke dimensi lain yang lebih mistis mungkin ya, dalam tasawuf gitu. Ke makna spiritualnya ya? Nah, itu dia. Misi kita nih coba bongkar makna hijab spiritual. Tirai yang nggak kelihatan, yang katanya ada antara kesadaran kita, kesadaran Anda, sama Tuhan. Penting banget nih catatannya. Dari materi Anda tuh jelas, ini bukan berarti Tuhannya yang sembunyi atau gimana gitu. Oh, bukan gitu ya? Bukan. Justru ini tentang kondisi di dalam diri kita sendiri, di dalam diri Anda, yang mungkin, ya itu tadi, jadi penghalang buat merasakan kehadirannya. Jadi fokusnya ke kita, ke internal. Oke, paham. Jadi penghalangnya di kita ya. Mari kita bongkar deh kalau gitu. Dalam tasawuf, hijab spiritual ini kayak semacam penutup sementara gitu ya. Antara kita, hamba, sama Tuhan. Iya, semacam itu. Dan ada ungkapan kunci tuh. Bukan dia yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Gitu kira-kira. Jadi salahnya di kita ya. Dan katanya penghalang ini nutupin kalbi, hati kita. Betul, nutupin hati. Makanya penghalangnya ya adanya di dalam diri Anda. Menarik. Terus sumber penghalang ini apa aja dong? Dari mana datangnya? Nah, ini dia. Sumbernya itu internal semua. Misalnya nih, zon. Itu kayak, prasangka keliru kita, ilusi kita soal dunia. Maksudnya gimana tuh zon? Kita nganggap dunia yang sementara ini penting banget. Seolah-olah ini segalanya. Sampai lupa sama yang abadi, yang kekal. Kayak disinggung di Ar-Rahman itu kan, semua fana kecuali wajah Tuhan. Oke. Jadi kita terlalu fokus ke yang sementara ya. Terus apa lagi? Ya, dosa-dosa kita, terus nafsu duniawi, itu kan bisa bikin hati jadi gelap ya kan? Ibadah jadi kerasa hambar. Iya sih, itu kerasa banget kadang. Terus ego kita, rasa aku, keakuan yang tinggi. Wah, itu tembok tebel juga tuh. Sama kebodohan spiritual, nggak mau belajar, nggak mau tahu. Ego ya, itu emang susah sih ngelawannya. Banget. Bahkan pikiran sama emosi kita yang liar, yang nggak kekontrol, itu juga bisa jadi benang-benang yang nenun tirai penghalang itu. Wow, kompleks juga ya ternyata sumbernya. Tapi tunggu dulu. Di catatan Anda itu ada yang bikin saya, kaget nih. Katanya ada 2 jenis hijab ya? Iya, betul. Ada 2 jenis utama. Yang pertama, hijab kegelapan, zulmani. Nah ini kayaknya gampang dipahami ya. Dari maksiat, nafsu, ego, hal-hal negatif lah. Iya, itu yang lebih kasar lah istilahnya. Akibat langsung dari perbuatan tercela. Tapi yang kedua ini, hijab cahaya, nurani. Loh, kok bisa cahaya jadi hijab? Ini gimana ceritanya? Nah, ini dia yang sering bikin bingung. Hijab nurani ini lebih halus. Justru bisa muncul dari sifat baik atau bahkan dari pengalaman spiritual yang indah. Hah? Pengalaman spiritual malah jadi hijab? Serius nih? Iya, bisa jadi. Gini logikanya. Kalau Anda, misalnya, merasakan nikmat luar biasa saat ibadah atau dapat semacam karomah, terus Anda terpaku di situ. Terpaku gimana maksudnya? Anda jadi puas sama pengalaman nikmatnya itu atau sama karamahnya itu, tapi lupa sama tujuan utamanya. Lupa sama Allahnya sendiri. Pengalaman tadi malah jadi berhala baru. Oh, jadi malah berhenti di tengah jalan gara-gara terpukau sama lampu di pinggir jalan gitu ya? Nah, persis. Ibaratnya gitu. Cahaya itu kan bagus. Tapi kalau mata batin kita belum siap nerima intensitas tertentu, atau kalau kita malah nempel sama cahayanya bukan sama sumber cahayanya, ya bisa menyilaukan, bisa jadi hijab. Wah, ini konsep yang dalam banget ya, silau oleh cahaya sendiri. Jadi, kenapa kok bisa cahaya ini jadi penghalang? Apa fungsinya? Ada analogi bagus di sumber Anda. Kayak cangkang biji. Cangkang biji? Iya. Cangkang itu kan fungsinya melindungi inti biji ya kan? Sampai dia siap tumbuh. Nah, hijab cahaya ini bisa jadi semacam rahmat tersembunyi. Rahmat tersembunyi? Iya, perlindungan.
biar Anda nggak kaget atau kewalahan sama pengalaman spiritual yang mungkin terlalu kuat sebelum waktunya. Penyingkapan itu kan proses, bertahap, nggak bisa langsung semua dibuka. Oke, masuk akal juga sih kalau gitu. Jadi kayak pelindung sementara ya. Berarti penghalang bisa dari gelapnya dosa, bisa juga dari silaunya kebaikan kalau kita salah fokus. Nah, terus gimana dong caranya biar tirai-tirai ini kebuka? Nah, disinilah kita masuk ke rahna suluk atau jalan spiritual dalam tasawuf. Ada metodenya. Metodenya apa aja tuh? Kuncinya itu di tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ini prosesnya ada 3 tahap biasanya. Tahalli, tajali. Wah, istilah baru lagi nih. Itu apa artinya? Gampangnya, tahalli itu ngebersihin diri dari sifat buruk. Kosongin dulu gelas kita. Tahalli itu ngisi gelas tadi dengan sifat-sifat baik. Hiasi diri. Baru nanti tajali, itu manifestasi cahaya ilahi dalam diri kita. Tapi intinya bersih-bersih jiwa. Bersih-bersih jiwa ya. Kedengarannya nggak gampang. Ada praktek spesifiknya. Tentu. Yang paling dasar ya, tobat yang sungguh-sungguh. Terus zikir. Ingat Allah terus-menerus. Ini penting buat nenangin hati. Ada juga fikir, mikir, kontemplasi, merenung. Zikir dan fikir ya? Iya. Terus ya pengendalian nafsu, jaga ibadah wajib dan sunnah, hidup sederhana atau zuhud. Kadang perlu juga kholwat, menyepi sejenak buat fokus. Peran guru atau mursyid juga sering disebut penting sebagai pembimbing. Wah, lengkap juga ya paketnya. Butuh perjuangan dan bimbingan berarti. Nah, kalau berhasil tirainya tersingkap sedikit demi sedikit, apa yang dirasain? Apa hasilnya? Pengalamannya bisa macam-macam ya, tergantung tingkatannya. Materi Anda nyebutin beberapa. Ada kasyaf. Kasyaf? Iya, kayak terbukanya hal-hal gaib, pemahaman baru yang nggak dari logika biasa. Terus ada musyahadah, ini penyaksian langsung akan hakikat ilahi. Bukan lihat pakai mata kepala ya. Bukan pakai mata, terus pakai apa? Pakai mata batin, pakai hati. Ada juga zauq, itu kayak cita rasa spiritual. Manisnya kedekatan sama Tuhan, itu dirasain langsung. Zauq. Kedengarannya indah ya. Puncaknya apa? Puncaknya disebut ma'rifatullah, pengenalan hakiki tentang Allah. Ini bukan sekedar tahu informasi tentang Tuhan, tapi kenal secara mendalam, lewat hati. Bahkan bisa sampai ke kondisi fana. Fana? Lebur gitu ya? Iya, egonya lebur dalam kesadaran ilahi, terus lanjut ke baka, eksistensi yang abadi bersamanya. Intinya sih, ini semua soal transformasi kesadaran, perubahan cara kita memandang diri dan realitas. Transformasi kesadaran ya? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, hijab spiritual ini pada dasarnya adalah penghalang yang kita buat sendiri di dalam diri. Bener gitu ya? Betul sekali, sumbernya dari internal kita. Dan perjalanan buat membukanya ya intinya soal bersih-bersih diri terus-menerus. Sampai akhirnya kita sadar kalau sebenarnya kedekatan sama Tuhan itu udah ada dari awal. Cuma kita aja yang nggak ngeh, karena ketutupan. Tepat, kesimpulan utamanya gitu. Tirai ini pada hakikatnya cuma ilusi yang bisa disingkap kalau hati kita tulus, jiwa kita gigih berusaha. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Silakan. Kalau hijab ini asalnya dari dalam diri Anda sendiri, dari pikiran, emosi, nafsu, bahkan mungkin dari pengalaman baik Anda sendiri, kira-kira nih, praktek mana ya? Praktek apa nih? Entah itu zikir atau tobat, atau mungkin sekedar mencoba lebih mengendalikan emosi, atau merenung lebih dalam, praktik mana yang paling terasa klik atau paling relevan buat Anda untuk mulai proses penyingkapan ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Mana pintu yang paling pas buat Anda mulai ketuk? Iya, sesuatu untuk direnungkan sendiri. Oke, sampai di sini dulu pendalaman kita kali ini.